Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Graciela Purba dari kelas 10-1, asal sekolah SMA Negeri 1 Sungai Kanan. Di sini, saya akan menjelaskan firman Tuhan yang tertulis pada kitab 2 Korintus 5 ayat 17 yang bunyinya, "Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Ayat ini mengajarkan tentang perubahan yang terjadi di dalam hidup seseorang ketika mereka mempercayai Kristus dan hidup dalam hubungan yang intim. Yang pertama, jika ada orang yang ada di dalam Kristus. Ayat ini merujuk pada orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dalam hidup. Yang kedua, ia adalah ciptaan baru. Ketika seseorang menjadi percaya kepada Kristus, ada perubahan yang radikal dalam hidup mereka. Mereka mengalami kelahiran baru secara rohani dan menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Ini bukan hanya perubahan kosmetik atau perubahan sementara, tetapi perubahan yang melibatkan hati, pikiran, perilaku mereka. Yang ketiga, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini menggambarkan perubahan yang terjadi dalam hidup seseorang yang di dalam Kristus. Hidup lamanya didominasi oleh dosa, keegoisan, kesombongan, keamarahan, dan lain-lain. Ayat ini bisa contohnya seperti baptis. Baptisan adalah tindakan perubahan hidup yang terjadi ketika seseorang mempercayai Kristus dan menjadi ciptaan baru dalamnya, yaitu dengan cara pertama, pengampunan dosa dan pemurnian diri. Ketika seseorang dibaptis, dosa-dosa mereka akan diampuni dan mereka dibersihkan oleh darah Kristus. Mereka memasuki hidup baru yang bebas dari dosa yang dimiliki orang itu. Yang kedua, transportasi karakter. Ciptaan baru mengalami perubahan dalam karakter mereka. Mereka mungkin mengalami pertumbuhan dalam sifat-sifat seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Mereka mencari kehendak Allah dalam hidup mereka dan berusaha hidup sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Yang keempat, hubungan yang diperbarui dengan Allah. Ciptaan baru memiliki hubungan yang diperbarui, akses langsung kepada melalui doa, dan dapat mengalami kehadirannya dengan hidup mereka melalui Roh Kudus. Yang kelima, pelayanan dan kasih terhadap sesama. Ciptaan baru dipanggil untuk melayani dan mengasihi sesama. Mereka berusaha untuk mempraktikkan sesama hidup mereka dalam hubungan Kristus, dan mereka dapat berpartisipasi dengan yang lain. Pesan yang terkandung dalam ayat ini adalah bahwa ketika seseorang mempercayai Kristus, mereka mengalami perubahan yang menyatakan dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi hidup dalam dosa dan kegelapan, tetapi hidup dalam kebenaran dan terang Kristus. Ini adalah panggilan untuk hidup
sesuai dengan identitas baru kita dalam Kristus dan untuk terus tumbuh dalam persekutuannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita adalah ciptaan baru dalam Kristus dan bahwa kita hidup sesuai dengan identitas kita sendiri. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.